Yang dikeluhkan oleh UMKM ini kemudian tadi ada dugaan roti ini kenapa bisa lama karena ada bahan pengawet yang diduga berbahaya itu. Betul, yang tidak wajar, tidak sewajarnya digunakan di roti. Ih, bahaya banget dong Goy kalau kayak gitu. Terus BPOM tuh tindakannya apa? Karena kan kita harus punya kepastian juga nih keamanan makanan kita. Aku tuh sempet tanya ke produsen. Seandainya prosesnya itu higienis banget, semua pekerjanya itu pakai APD, pakai penutup masker segala itu, apakah mungkin sampai 3 bulan gitu? Hai, balik lagi di program Jelasin Dong, bareng aku Vindri Florentin. Dan gua Herul Anam. Buat kalian jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co atau kalian juga bisa dengerin di Spotify-nya Jelasin Dong. Dan buat kalian yang ingin membaca laporan jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Serta jangan sebarkan produk bajakan. Nah, mau jelasin apa hari ini? Makanan. Makan Soal apa? makanan. Tapi bukan makan siang gratis ya, atau makan bergizi yang jadinya katanya 7.000 per kepala ya. 7.500. Oh, 7.500. Itu dapat nasi sama tahu kayaknya. Jadinya mau bahas apa? Lu mau makan apa? Bahas roti. Roti? Emang lu makan roti? Ya makan lah dikit-dikit itu kan, walaupun banyaknya singkong sih. Sehat banget sih makan singkong. Ya mampunya itu gimana coba? Ngomong-ngomong soal roti nih, kan ada temuan ya dari timnya Ekbi soal kandungan yang berbahaya gitu. Itu apa sih Nam temuannya? Ya, jadi pekan lalu itu kan sempat ada kabar tuh soal 2 merek roti yang disebut punya bahan pengawet yang berbahaya. Itu yang bahan pengawet yang nggak biasa gitu. Nah makanya tim Ekbis, ekonomi bisnis tuh menelusuri benar nggak ada informasi tersebut. Gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita tanya aja ke mereka. Timnya ini ada Mbak Retno dan Goida lagi. Halo, selamat datang Mbak Bawa Retno. temanku. Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Goida kan sudah sering Oh nih. iya, aku udah sekarang sering. Mbak Retno nih. Jadi Mbak Retno ini penulis di ekonomi bisnis ya. Sekarang lagi tugas di majalah Tempo ya Mbak ya? Begitu. Begitu. Gitu. Bener nggak ada ini kandungan bahan pengawet yang berbahaya di 2 merek roti itu ya? Itu gimana Mbak? Ya, aku cerita dari awalnya dulu ya. Ini kan berangkat dari Kalimantan Selatan. Jadi di sana itu UMKM produsen roti. Jadi ini industri rumahan nih. Jadi mereka itu heboh lah dengan kedatangan pendatang baru, roti baru yang membuat pasar mereka tergerus gitu. Jadi sebelumnya mereka tuh bisa jualan dalam jumlah yang besar gitu kan. Terutama di sana itu konsumennya adalah nelayan. Jadi nelayan yang mau melaut tuh ya. Kan biasanya mereka dalam jangka waktu lama berapa hari gitu. Mereka biasanya borong roti bawa untuk bekal selama di laut gitu. Nah, belakangan penjualan mereka menurun drastis gitu. Kenapa? Setelah diselidiki ternyata ada produk roti baru yang harganya murah, jauh lah di bawahnya harga roti homemade itu. Dan yang paling menarik nih daya tahannya, expired date-nya itu lama banget. Berapa lama tuh? Sampai 3 bulan, bahkan sempat ada yang ditemukan tuh sampai 6 bulan gitu. Nah ini kan di luar kewajaran gitu. Jadi dan roti ini beredar di pasar tradisional masalahnya gitu. Jadi ya ini yang bikin para Di warung-warung gitu juga ya? Iya betul, di warung rokok, warung apa? Sembako. Warung kelontong ya, warung yang sehari-hari kita temui di jalanan lah. Tapi dia nggak ada di minimarket ya? Tidak ada, sejauh ini kita sudah cari, tidak ada di minimarket. Jadi memang dia mainnya di pasar tradisional gitu. Emang ini roti apa sih? Roti, kita udah bawa sampelnya sih. Coba Boleh minta tolong. Oh ini sampel nih. Oh ya. Sebentar. Ini ada kelebihan roti ya. Ini ya. Ini ya? Bukan.
Ini 2 jenis roti baru yang dikeluhkan sama tadi saya bilang UMKM lokal ya yang di sana home industry yang memproduksi roti. Jadi roti bikinan rumahan, industri rumahan itu paling daya tahannya tuh cuma 5 hari, paling banter tuh 7 hari gitu. Tapi ini bisa sampai 3 bulan gitu. Ini expirednya kapan nih Mbak? Kalau ini sih karena kita baru beli, jadi expirednya masih lama. Desember. Oktober. Sampai Oktober loh. Pernah lihat nggak di sini? Nanti beli Juli, anunya Oktober ini. Suka nggak? Lu pernah makan ini nggak? Gua belum sih, biasanya beli yang di minimarket, kalau enggak beli yang roti-roti anget itu loh. Ini tuh banyak di warung kelontong bener Mbak, warung Madura itu tuh banyak banget nih jualan roti ini gitu. Aku juga suka beli, apalagi anak-anak tuh seneng banget nih roti kayak gini nih buat dibawa ke sekolah kayak gitu. Rasanya juga banyak, ada macam-macam rasanya. Gitu. Dan harganya murah emang ya? Harganya murah. Tapi kejadian yang di Kalsel itu emang cuma terjadi di Kalsel atau ada Hanya di temuan Kalimantan keluhan Selatan atau lain di di daerah wilayah lain sebenarnya? Nah, itu Gimana Beb Boy? Iya, ini gue ada informasi tambahan ya. Jadi selain di Kalsel, ini juga ada temuan serupa itu di Bandung, Jawa Barat. Jadi memang roti ini kalau kita lihat ya, produksinya itu memang di Bandung, di Jawa Barat. Nah, ini di Bandung itu ada namanya Sentra Roti UMKM. Itu industri roti UMKM rumahan ya. Itu ada namanya di Gang Babakan Rahayu di Kopo namanya. Nah, itu mereka Itu satu area itu Iya, homemade itu semua homemade industri. semua Bikin penjual. roti ginian. Iya, penjual roti rumahan ya, roti UMKM gitu. Mereka ini biasanya dari berbagai daerah gitu ya, dari berbagai wilayah itu ambil roti ke mereka gitu. Nah, cuman nih Distributor berarti distributor akhir-akhir ini mereka sepi gitu. Jadi nggak selaris biasanya gitu, nggak banyak yang ambil ke mereka. Setelah ditelusuri, ternyata di setiap hari gitu ada truk yang ngegelontorin roti ini gitu ke mereka di daerah mereka itu. Jadi pada beralih membeli si roti ini dibanding roti rumahan yang tadi dibuat sama pelaku UMKM yang di Kopo itu. Nah, ujung-ujungnya mereka juga akhirnya ikutan jadi distributor jualan si roti ini gitu. Oh, jadi tutup pabriknya. Tutup pabriknya. Mending jualan aja gitu ya. gitu. Karena toh ternyata konsumen juga preferensinya ternyata suka roti ini gitu. Tapi emang harganya jauh beda ya dibanding produksi sama harga jual ini? Nah, untuk harga ini kan dia dijual kalau di Bandung itu harganya 2.500 sampai 3.000 ya. Di Jakarta 3.000 juga sekitar segitu. Nah, harganya kalau sama roti rumahan yang dibuat tadi itu sebenarnya mirip gitu sama. Cuman tadi kemasan mereka lebih bagus jelas dong dibanding yang rumahan. Terus mereka punya expired date yang lama, masa kadaluarsa yang lama sampai 3 bulan gitu. Ini nih salah satu yang jadi pertimbangan konsumen akhirnya beralih ke roti ini gitu. Oh, oke. Yang dikeluhkan oleh UMKM ini kemudian tadi ada dugaan roti ini kenapa bisa lama karena ada bahan pengawet yang diduga berbahaya itu. Betul, yang tidak sewajarnya digunakan di roti gitu. Oh, oke. Nah, jadi dari Kalimantan Selatan tadi, mereka para UMKM ini lapor lah ke Kadin ya, Kadin Kalsel. Kemudian dilakukan upaya untuk uji laboratorium gitu. Ternyata ditemukan ada zat bernama sodium dehidroasetat. Oke. Nah, konon zat ini biasa dipakai untuk kosmetik gitu. Jadi emang ini zat ini anti mikroba gitu, sehingga ya wajar sih kalau daya tahannya jadi panjang gitu kan. Nah, cuman masalahnya apakah ini aman buat produk makanan gitu. Iya. Tapi sebelum lanjut ke itu Mbak, temuan yang soal bahan pengawet yang juga berbahaya itu ya Goy. Ini siapa sih yang punya? Aoka dan Oko ya, salah satu produksinya ya. Siapa yang punya ini? Nah, jadi roti ini ada 2 merek ya. Yang pertama kita coba cek yang Aoka. Yang Aoka itu nama pemilik perusahaannya nama perusahaannya PT Indonesia Bakery Family. Kalau kita cek kepemilikannya ini ternyata semuanya nama-nama orang China. PMA berarti asing ya? Ini semuanya modalnya asing kalau kita cek di datanya. Betul. Okay. Aku sebutin ya, direktur utamanya itu namanya Gao Xianliang, terus komisarisnya Li Xiaoqiu, direkturnya Zheng Chenglin. Ini perusahaan sejak kapan ini? Sejak 2017 perusahaannya.
Nah ini di data itu juga ada salah satu pemilik saham paling besarnya, ada namanya PT East Asia Jaya. Itu ternyata pas kita cek datanya juga semuanya pemiliknya dari Cina juga. Nah yang OKO itu terdaftar sebagai PT Abadi Rasa Food. Ini juga sama, pemiliknya tercatat tiga-tiganya sebagai orang Cina juga. Satu grup mereka ini? Beda grup. Beda grup? Betul. Oh, oke. Yang dari kita cek itu nggak ada afiliasinya sama sekali. Nggak ada afiliasinya. Jadi AOKA ini Indonesia Bakery Family. Ya, kalau yang OKO, Abadi Rasa Food. Abadi Rasa Food. Oh, oke. Sama 2017 juga? Kalau yang produsennya OKO itu dari 2023, perusahaan baru dia. Abadi Rasa Food itu? Betul. PT. Oke. Sama PMA dari Tiongkok juga? Sama dua-duanya PMA dari Tiongkok. Iya, iya, iya. Cocok. Di Kalimantan juga dia muncul sejak 2017. Tapi baru rame belakangan. Baru rame belakangan. Ya, karena masifnya di belakangan. Gitu. Masif itu berarti kan dia relatif sudah ini ya, cukup populer dan menguasai pasar gitu kan. Cuman banyak. Di beberapa minimarket gua sering belanja itu nggak ada, di supermarket juga nggak ada. Berarti dia memang pasarnya yang di segmen tradisional menengah ke bawah. Di informasi yang kita dapat di Kalimantan Selatan aja nih ya, dalam sebulan itu 20 kontainer masuk. 20 kontainer. 20, bayangkan kalau 20 kontainer roti masuk ke pasar tradisional kan, ya UMKM gimana dong nasibnya gitu. Nah ini soal penyebaran roti nih. Ini kan tadi yang kita bahas yang mempermasalahkan UMKM di Kalimantan Selatan. Sama dan di juga Bandung. Terdampak yang di Bandung. Di daerah lain gimana? Ini roti sudah menyebar ke seluruh Indonesia gitu Pak? Kalau menyebar ke seluruh Indonesia atau tidak, kita belum punya belum punya penelusuran sampai ke seluruh area Indonesia. Cuma kita dapat informasi roti ini sudah banyak ditemukan di warung-warung di NTT, NTB, di Sulawesi, daerah timur, daerah Indonesia Timur tuh sudah banyak gitu. Jadi selain soal aspek UMKM-nya, juga aspek keamanan pangan bagi konsumennya juga semakin lebar gitu kan. Iya. Ya nggak heran sih ya dengan harga segitu kemasan menarik. Expired lama, Expired jadi lama. nggak butuh penanganan khusus ya kalau misalnya harus dikirim ke luar Pulau Jawa misalnya gitu. Betul. Buat bekal Apalagi anak sekolah. daya tahan yang lama tadi kan, untuk dikirim kemana-mana itu lebih fleksibel gitu. Sekali. Dan ini juga ada di e-commerce loh. Ada di e-commerce juga? Iya, Nah, jadi itu yang lebih ini ya, karena kalau distribusi penjualan lewat e-commerce itu kan dari manapun bisa beli ya. Jadi beda sama toko offline kan bisa dipetakan pasti ya. Iya. Di Sulawesi, di NTT bisa dipetakan. Kalau e-commerce kan barangnya ada di Jakarta, barang ada di Bandung, bisa dibeli orang di Papua, bisa dibeli orang dimanapun gitu. Dan yang di e-commerce ini mereka juga kalau dari yang gue lihat nih, mereka itu juga menawarkan paket grosir gitu biasanya. Jadi dalam jumlah satu dus besar gitu, misalnya isi berlusin-lusin gitu, itu dengan harga yang pastinya lebih murah dibanding kita beli eceran gitu. Nah karena tadi rotinya, kalau misalnya dari yang di riset juga gitu ya, pembelinya juga kebanyakan sukanya tok gitu. Jadi walaupun bukan penjual nih, pembeli kayak kita konsumen biasa aja, itu bisa beli satu dus karena tadi tahannya lama, bisa buat sarapan kan setiap hari gitu, aman-aman aja gitu. Iya. Ini kan di Kalsel rame, di Bandung rame, tapi di daerah kan belum ada suara yang ini ya, yang merata gitu. Tapi dua merek roti ini dia ada di segmen pasar mana sih? Ada di tengah, di bawah, di atas. Iya. Jadi gini mungkin kalau kita bicara market roti tuh banyak ya yang beredar di pasaran. Nah kalau brand ini sendiri, dua brand ini memposisikan mereka untuk merek rotinya di pasar menengah ke bawah. Jadi makanya mereka tidak ditemukan di retail kayak supermarket, minimarket itu kita nggak bisa nemuin roti ini gitu, karena memang mereka tidak menunjukkan positioning mereka untuk market tersebut gitu. Jadi marketnya menengah ke bawah. Jadi seperti yang Mbak Retno sampaikan, adanya di pasar tradisional, di warung kelontong, warung Madura gitu. Jadi memang kalau misalnya kita terbiasa di retail supermarket itu kita pasti nggak pernah nemu atau mungkin nggak pernah dengar nama ini gitu. Ketemunya mungkin sama Sari Roti, Yamazaki, My Roti gitu itu ya. yang sering ada di supermarket. Nah, jadi memang pasar roti ini juga kita ada beberapa tingkat juga gitu. Kalau misalnya yang kita tahu juga nanti ada yang lebih tinggi lagi ya dari si premium retail itu, ada premium bakery kayak Holland Bakery gitu kan. Kalau kita tahu juga kayak Mako, Britok itu. Nanti ada lagi yang
high end. Mungkin yang high end kita suka denger ya, yang viral-viral itu gitu kan. Ada Monsieur Spoon, terus kayak Tolejo juga bisa masuk ke situ. Premium lah ya. Yang biasanya namanya susah disebut. Dia masuk yang segmen roti-roti tahan lama itu ya, kayak Saron, Arnon itu juga selevel gitu, tapi atau gimana? Gini, kalau misalnya dibilang tahan lama, rata-rata ya roti yang beredar bahkan di pasaran retail tadi itu sebenarnya nggak jauh beda gitu. Mereka punya kandungan bahan tahan lamanya itu paling 5 hari atau maksimal 7 hari lah. Jadi memang ini sangat di luar kebiasaan sih, karena bisa sampai 3 bulan ya tadi Mbak Retno sebut. Jadi ini anomali sekali gitu dibandingkan sama roti di segmen manapun gitu kalau bisa dilihat. Berarti dengan kemasan yang bagus dan rasa yang cukup masuk juga, dan dengan daya tahan yang lebih lama, dia sebetulnya bisa naik ke atas, bisa menggurus ke bawah juga. Betul, karena tadi kenapa dia bisa masuk ke bawah, karena harganya, bisa masuk ke atas karena kemasannya. Ini kan kalau dilihat kemasannya retail ya sebenarnya gitu. Nah, tadi Mbak, yang soal temuan itu, kandungan yang berbahaya tuh ceritanya gimana itu? Kok bisa ada temuan itu? Ya, tadi kan udah sempat disinggung dikit ya, bagaimana Kadin Kalimantan Selatan itu kemudian bergerak melakukan uji lab gitu. Nah, kabarnya mereka melakukan uji ke sebuah laboratorium yang terkenal sebenarnya, SGS namanya, grup SGS. Mereka menguji, mereka menunjukkan juga ke kita bagaimana hasil uji tersebut yang ternyata ditemukan kandungan zat tadi, sodium dehidroasetat dengan kadar yang besar banget gitu, sekitar 235 ya miligram per kilogram. Dari normalnya atau batas Toleransi amannya tidak berapa? ada, kan tidak diizinkan, harusnya zero dong. Gitu. Oh, ternyata nggak diizinkan dipakai di Indonesia untuk bahan makanan. Lembaga pengawas yang mengatur tentang zat aditif internasional namanya Codex itu tidak mengizinkan zat ini ada di dalam makanan gitu. Tapi di beberapa negara kan sebenarnya ada ketentuan boleh pakai ini sebagai pengawet bahan makanan, kayak di Amerika misalnya dia boleh buat waluh potong atau waluh kupas gitu. Boleh pakai ini, tapi di Waluh tuh labu ya? betul. Pumpkin. Pumpkin squash. Halloween. Itu di Kepala Amerika. Halloween. Jadi itu kalau FDA BPOM-nya Amerika ya, mereka tuh boleh, tapi khusus untuk satu makanan itu, yang lainnya nggak boleh. Kalau yang tadi referensinya memang berlaku untuk seluruh dunia atau gimana? Ini kan kita coba menggali ini ya dari ahlinya dong, dari akademisi. Kita udah wawancara dengan salah satu guru besar, profesor di IPB University dari sektor teknologi pangan. Prof. Sugiono ini menjelaskan bahwa si zat sodium dehidroasetat ini memang dia antimikroba, sehingga bisa berfungsi sebagai pengawet. Secara teknis bisa berfungsi sebagai pengawet makanan gitu. Cuma apakah ini aman buat dia berada di makanan dan kita konsumsi, itu si Prof. Sugiono ini menjelaskan bahwa tadi lembaga internasional Codex belum mengatur atau belum ada izin lah untuk penggunaannya di produk makanan. Memang berbagai negara beda-beda sih. Indonesia sendiri, Badan POM juga belum mengatur atau belum ada izin lah untuk zat ini berada di produk makanan gitu. Itu Tapi gua tahu tuh kenapa taruh di waluh di Amerika itu. Kenapa? Biar awet jadi Halloween itu. Masih balik lagi ke Halloween. Jadi mumi nanti. Tapi apa ada keterangan sebenarnya di situ kalau kita pakai sodium dehidroasetat itu di bungkusnya si AOK sama OKO ini? Nah, kalau kita lihat nih dari komposisi yang dicantumkan si produsen ya di sini, dia mengandung kalium sorbat sama natrium diasetat sebagai bahan pengawetnya gitu. Oke. Tapi beda. Bahan-bahan ini, kalau bahan yang dia cantumkan di sini nih aman, ada di daftar bahan pengawet yang dengan diizinkan. sodium dehidroasetat dan natrium diasetat itu beda ya? Beda. Oke. Nah, pertanyaan yang paling penting sekarang nih. Apa respon BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, terkait isu keberadaan
bahan pengawet berbahaya. Oke, nah jadi dua produk ini memang sudah punya izin edar dari BPOM, makanya kami juga konfirmasi ke BPOM. Kami sudah konfirmasi dan mereka menyampaikan kalau sudah melakukan pengawasan, bentuk pengawasan juga. Pertama itu mereka bilang sudah ada pengujian gitu, jadi random sampling dari pasaran gitu ya, terus mereka uji dan itu hasil yang mereka temukan tidak ada kandungan tersebut gitu. Untuk dua produk ini ya? Tidak, ini hanya untuk yang OKO. BPOM respon ke OKO. Jadi ini sudah diuji dan hasilnya tidak ada kandungan sodium dehidroasetat yang dimaksud tadi, yang disebut tadi. Kemudian kalau misalnya ditelisik lagi gitu ya, BPOM bilang mereka juga sudah melakukan bahkan dari ketika pelaku usaha mendaftarkan izin tersebut gitu, mereka juga sudah melakukan pengecekan klaim mereka gitu. Jadi mereka kan melampirkan nih komposisinya ABCDE gitu ya, apa saja yang digunakan dari roti ini, dan BPOM juga evaluasi dan hasilnya memang tidak ada juga gitu. Jadi dari awal pre-market itu sampai ketika sudah post-market itu dua-duanya zero kandungan itu berdasarkan klaim BPOM. Nah di satu sisi mereka juga kalau misalnya BPOM sih bilang tidak menyebut tanggal pasti ya. Mereka ada inspeksi dadakan itu ke pabrik roti OKO. Pabrik yang di mana itu yang disidak itu? Iya, pabrik roti OKO ini adanya di Ranca Ekek di Kabupaten Bandung. Nah, ini disidak itu tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli ini didapat ketika kami juga menelusuri langsung ke pabrik roti OKO dan kami bertemu dengan pengelolanya. Mereka cocok tuh dengan yang disebut BPOM ada inspeksi dadakan dan mereka bilang betul itu ada inspeksi di tanggal 2 Juli. Di tanggal 2 Juli itu mereka bilang itu sebenarnya tidak terkait dengan yang rame-rame ini gitu tentang kandungan ini. Ini disebut sebagai bagian dari pengawasan rutin saja, yaitu katanya disebutnya CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik. Ya, jadi di sini diambil tuh sampel dari racikan rotinya. Jadi sebelum jadi ya berarti itu diambil sampelnya juga. Nah, ini salah satu tindakan evaluasi yang sudah dilakukan sama BPOM juga gitu. Iya. Hasilnya tidak ditemukan. Hasilnya sama, konsisten tidak ditemukan kandungan tersebut. Bahkan ketika di cross check juga ya dengan pabrik OKO, kita ketemu pengelola itu, mereka juga membantah kalau ada bahan itu di roti mereka gitu. Okay. Ya. Nah, soal bahan-bahan yang pengawet berbahaya itu gua dicerita juga nih dari BPOM. Jadi kan kita sempat kontak bareng lah ya dengan Deputi Pengawasan Pangan, Bu Emma Setiawati BPOM. Dan ini ada cerita juga soal BPOM yang sempat quote-unquote nyemprot SGS, Mbak, yang tadi menguji hasil labnya, menguji sampel yang dibawa oleh Kadin Kalsel itu. Uji tadi. Iya. Oke. Jadi BPOM tuh ngejelasin gini. Ketika ada surat SGS itu beredar, hasil lab itu beredar, mereka langsung kontak SGS, tanya, bener nggak ada hasil lab ini? Nah, klaim dari BPOM itu bilang setelah mengklarifikasi ke SGS Indonesia, mereka bilang SGS bilang bahwasanya mereka tidak pernah mempublikasi hasil uji lab dari dua produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak pernah mengizinkan si yang meminta uji itu untuk mempublikasi gitu. Dan SGS juga tidak berwenang untuk mempublikasikan hasilnya. Jelas dong, karena kan memang yang memang bukan SGS yang mempublikasikan tadi yang bukan seperti SGS yang mempublikasikan ini. SGS hanya sebagai institusi laboratorium yang menguji kandungan satu. Tapi ketika kita tanya, gitu. bener nggak SGS menguji ini? BPOM jawabnya nggak langsung benar atau enggak, tapi mereka tetap bilang bahwasanya SGS tidak punya kewenangan untuk mengumumkan hasil uji gitu. Jadi sebetulnya ya seperti di Sewutan juga, lu barang ini kok diumumin sih, karena menurut BPOM yang punya wewenang
mengumumkan hasil uji hasil uji pangan atau obat-obatan yang sudah beredar ke publik itu hanya mereka. Betul, betul. Otoritas tunggal Sebagai hanya otoritas mereka. pangan sih Betul. sebenarnya, tapi jangan marah-marah dong. Jadi ada yang marah-marah gitu. Iya. Enggak, soalnya kalau soal peredaran pangan, apalagi obat-obatan, apalagi pangan kan kita punya beberapa pengalaman yang cukup ini yang nggak mengenakan ya terkait dengan BBM ini kan. Betul. Kemarin yang lagi rame banyak anak kecil meninggal. Oke. Yang kasus gagal ginjal akut ya Mbak ya? Betul. Yang kasus ini obat batuk sirup. Nah, Itu. ngeri banget itu. Iya, kemarin kan BPOM mengklaim mereka sebetulnya sama tadi yang disampaikan oleh Goida itu, mereka punya pre-test dan post-test. Jadi pre-test itu ngetes barang yang mau produk untuk dapat izin edar, apakah kandungannya sama segala macam dan produk segala macam. Post-test juga tadi yang sidak itu bagian dari post-test juga. Nah, cuman BPOM ini sempat ngejelasin kemarin itu, dia bilang mungkin saja si roti ini lebih awet, mungkin karena proses produksinya. Ya. Kok mungkin Higienis gitu sih? kan. Kok mungkin? BPOM kok mungkin sih? Aku udah sempet ini tanya ke produsen. Seandainya prosesnya itu higienis banget, semua pekerjanya itu pakai APD, pakai penutup masker segala itu, apakah mungkin sampai 3 bulan gitu? Menurut produsen nggak mungkin. Sehigienis apapun, termasuk seandainya pengemasannya itu pakai vakum gitu, memang akan lebih lama dari 5 hari atau 7 hari, tapi tidak sampai 3 bulan juga, ya, bahkan tidak sampai 6 bulan juga gitu kan. Artinya tetap ini anomali gitu, daya tahan yang sampai 3 bulan 6 bulan itu gitu. Untuk bakery produk ya? Untuk bakery produk. Ini juga disampaikan sama pengelola pabrik Oko ketika kami datang ya, maksudnya untuk mengonfirmasi, mereka menyampaikan hal yang sama dengan disampaikan BPOM itu gitu. Kalau mereka klaim daya tahan yang lama ini karena mereka unggul di teknologi, khususnya teknologi pengemasan. Jadi sangat higienis, jadi tidak diizinkan bahkan kan satu udara pun atau satu keringat pun gitu ya, saking higienisnya itu, atau satu cairan pun itu masuk gitu. Jadi sangat kedap, makanya bisa sampai 3 bulan itu tadi. Tapi ternyata dari produsen lain ketika ditanya bilang kayak gitu ya Mbak ya, kalau ternyata nggak juga gitu, nggak menjamin seperti itu. Nah ini ada sanggahan lain nih dari pihak Oko gitu. Mereka membantah karena memang tidak ada tuh kandungan itu. Cuma mereka juga nggak tahu pasti, karena ada kemungkinan kalau itu mungkin bisa aja muncul dari bahan-bahan yang digunakan, bahan baku. Gitu kan mereka pakai, ada kalau bahan baku roti ya, ada tepung terigu, ada selai, ada mentega. Nah, mereka nggak bisa jamin nih kalau yang ini mereka pakai ini nggak ada si sodium hidroasetatnya itu kan. Itu sumber bahannya dari mana, Goy? Nah, ketika dikonfirmasi mereka tuh bilang kalau mereka tuh 90% bahannya itu dari lokal. Jadi mau tadi tepung terigu, susu, mentega, selai itu semua lokal, kecuali ada satu bahan mereka sebut namanya improver. Ini bahan spesifik untuk bakery gitu ya. Nah, karena tadi si kayak selai itu rata-rata mungkin kadaluarsa 3-4 bulan, mentega 6 bulan gitu. Nah, ini mereka juga karena kasus rame-rame ini nih, mereka memutuskan untuk menutup sementara pabriknya. Jadi ditutup selama 1 pekan. Itu memang setelah sidak itu yang 2 Juli itu mereka dari pihak mereka ya menutup sementara itu mereka gunakan untuk melakukan satu pengujian. Jadi mereka pun menguji sendiri tuh bahan-bahan baku yang dipakai tadi kayak selai, mentega. Yang mereka uji tuh bahan-bahan basah yang selai, mentega. Jadi kayak tepung terigu, gula itu dirasa kayak mustahil ya kalau misalnya pakai bahan pengawet gitu. Mereka sebut seperti itu. Jadi mereka uji ke laboratorium juga. Mereka bilang ada 2 laboratorium yang sudah terakreditasi juga. Ini untuk dites bener nggak, karena mereka sih bilangnya ingin menjamin sepenuhnya gitu ya keamanan konsumen dan juga tadi produk mereka gitu, kualitas produk mereka. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Sama mereka juga melakukan renovasi di pabriknya sekalian lah untuk diperbaiki lagi higienitasnya, teknologinya. Itu mereka merumahkan pegawainya selama 1 pekan gitu. Nah itu menurut mereka dampaknya juga ini cukup merugikan ya, karena 1 hari pabrik itu bisa produksi sampai 20-30 ribu bungkus gitu. Jadi memang mereka juga merasa dengan adanya berita ini
cukup merugikan buat mereka gitu. Dan mereka juga menyampaikan nih Nam, adanya kekhawatiran ini apakah ada modus untuk persaingan bisnis juga gitu, yang berusaha menjatuhkan merek mereka. Oh iya, tadi kan juga disebut kalau tidak terafiliasi ya, OKO dan AOKA, mereka juga mengkonfirmasi betul tidak ada hubungan sama sekali. Mereka bilang sih nggak berkaitan sama sekali gitu, berbeda. Ngomong-ngomong soal AOKA-nya, ini berarti dari tadi yang konfirmasi OKO. Oh, iya, AOKA-nya bilang apa dengan temuan ini? AOKA kami juga datang ya menelusuri ke pabrik mereka, sama di wilayah Bandung juga. Cuman memang tidak terbuka OKO ya mungkin mereka, tapi satu poin mereka ketika bertemu dengan kami gitu, mereka membantah kalau ada penggunaan bahan tersebut, sodium dihidroasetat itu. Bentar, ini ngomong-ngomong soal bahan berbahaya tadi, kayaknya belum kesinggung nih. Jadi apa bahayanya bahan pengawet tadi, sodium dihidroasetat yang diduga ditemukan di sampel 2 produk itu, tapi kemudian oleh BPOM nggak ada itu barang. Apa sih bahayanya ini kalau dikonsumsi oleh masyarakat? Oke, ini jadi dari hasil riset ya yang kami lakukan gitu untuk jenis zat ini. Jika digunakan berlebihan, khususnya di bahan pangan, itu ada beberapa risiko ke kesehatan manusia gitu. Yang pertama itu alergi. Ini kan sesuatu yang gampang terlihat ya, kayak gatal-gatal gitu, ruam di kulit. Kemudian yang kedua itu gangguan pencernaan. Ini seperti bisa mual, diare gitu. Nah, yang paling bahaya itu dia karsinogenik. Jadi bisa menyebabkan kanker gitu pada akhirnya kalau dikonsumsi berkepanjangan gitu. Jadi baru ketahuan kalau udah terakumulasi ya. Betul. Jadi dampaknya mungkin saja tidak dirasakan sekarang-sekarang gitu. Berarti kalau keluhan dari UMKM sudah, cuman keluhan dari pengguna yang terdampak ini belum ada ya? Sejauh ini belum ada. Rasanya belum ada. Ih, bahaya banget dong Goy kalau kayak gitu. Terus BPOM tuh tindakannya apa? Karena kan kita harus punya kepastian juga nih keamanan makanan kita. Iya betul. Jadi kalau dari yang kita konfirmasi ya ke BPOM juga gitu, mereka bilang mereka pastinya selalu up to date gitu ya dengan berita yang di masyarakat. Bahkan mereka bilang mereka tuh tahu dari day one, hari pertama info ini ada gitu, mereka langsung cross check gitu dengan cepat. Dan mereka juga make sure, mereka pastikan kalau mereka sudah melakukan pengawasan sesuai prosedur yang berlaku gitu. Jadi mereka tadi ya ada inspeksi dadakan itu mereka lakukan, dari sampling yang mereka ambil di pasaran, terus mereka juga tadi datang untuk ambil racikan itu mereka lakukan. Cuman mereka memang sampaikan ketika kami ini bertanya kayak seberapa sering atau kapan sih mereka lakukan, mereka bilang mereka tidak punya kewajiban untuk menjelaskan atau menyampaikan itu kepada Tempo gitu. Kepada publik. Ya, kepada publik gitu. Ya, sayang sekali ya. Padahal perlu ya penjelasan dari otoritas tentang keamanan pangan ini. Iya, gitu. Nah, itu agak unik nih. Kemarin yang kita ngontak sama ngobrol sama BPOM kan, mereka bilang ya mereka justru mempermasalahkan siapa yang mempublis atau mengumumkan hasil yang membocorkan hasil lab SGS ini, karena menurut mereka ya kalau dibaca telanjang oleh masyarakat itu justru nanti bakal membingungkan, karena menurut mereka itu bukan BPOM yang menyampaikan. Kalau bukan BPOM yang menyampaikan, maka itu tidak dapat dipercaya. Oke, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tapi mereka juga nggak mau menyampaikan. Terus percaya ke siapa gitu? Tuhan yang Maha Esa. Ya, mereka bilangnya. Tapi laporan masyarakat itu penting ya. Laporan masyarakat, temuan masyarakat di lapangan itu penting memang diungkapkan gitu. Jadi kalau kita menunggu dari Badan POM ya, mereka klaim sih sudah ada rentetan ini ya, sanksi dan lain-lain jika ada pelanggaran, mulai dari pencabutan izin edar sampai ke pro justisia, yaitu menyeret si pelaku ini ke pengadilan kalau memang terbukti bersalah. Ya udah, kita tunggu aja ini berarti ini ya, apakah hanya persaingan usaha atau memang ada temuan pelanggaran tadi di situ ya, penggunaan zat berbahaya. Tapi yang penting buat kita adalah keamanan pangan. Iya, karena kita yang makan. Iya, suka loh ini. Lu suka roti? Terus tanya gue dong. Enggak kan singkong. Kan kamu sukanya singkong. Suka roti juga itu gitu.
Oke, rasanya udah cukup ya kita bahas rotian ya. Gue jadi pengen makan roti di sini. Habis ini. Iya. Nah, intinya sekarang karena memang ada keluhan dari UMKM, entah itu apakah motivasinya persaingan bisnis atau juga memang betul ada temuan bahan pengawet yang berbahaya, tentu nanti ya kita berharap BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan yang otoritas tunggal ya rasanya ya, ini bisa memastikan pangan yang kita konsumsi semua itu memang betul-betul aman. Tuh, jadi jangan sampai nanti kejadian lagi tuh banyak Obat batuk yang Bikin gagal ginjal akut. Gitu. Oke. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengerin di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa. Sampai jumpa.